Halo, selamat sore. Anak-anak, kali ini kita akan membahas kembali materi tentang deskripsi. Hanya pada kali ini, Miss akan menjelaskan tentang pembahasan dalam teks deskripsi. Sebelum melanjutkan ke bahasan teks deskripsi, di sini Miss akan memberikan contoh, yaitu paragraf teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dilihat dari contoh ini. Ya, ini yang kalian lihat ini adalah contoh paragraf deskripsi. Ada judul, ya, judulnya di sini adalah ruang OSIS, adalah objek yang dibahas. Kemudian di sini, ini paragraf 1 ini adalah deskripsi umum. Apa deskripsi umum? Di sini menjelaskan tentang ruang OSIS-nya. Ya. Kemudian di paragraf 2, 3, dan 4 adalah deskripsi bagian. Jadi, ulangi, ini adalah deskripsi umum dan yang paragraf 2, 3, dan 4 adalah deskripsi bagian. Objek yang dibahas di sini adalah ruang OSIS. Oke. Ketika kita melihat contoh tadi, inilah hasil dari analisis teks deskripsi ruang OSIS tadi. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa deskripsi umumnya adalah ruang OSIS sebagai penunjang kegiatan OSIS. Sedangkan deskripsi bagiannya adalah lebar ruang OSISnya, keadaan lantainya, kemudian keadaan dindingnya, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi minggu lalu sudah dijelaskan, tetapi di sini akan lebih dijelaskan dengan contoh-contohnya. Di sini, yang pertama adalah ejaan, atau ejaan di sini menitik beratkan kepada penulisan huruf kapital. Ya. Nah, bagaimana sih syarat-syarat menulis huruf kapital? Ya, dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Dipakai sebagai huruf pertama kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Ya. Jadi di sini dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama. Nama agama itu nama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Katolik, itu nama agama. Jadi agama di sini kecil, cuma nama agamanya kapital. Kitab suci, Al-Quran, Taurat, Injil, ya, itu menggunakan huruf kapital. Dan Tuhan atau mengacu ke Tuhan. Dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, baik itu turunan atau jabatan. Di sini bisa keturunan ningrat atau jabatannya. Dipakai sebagai huruf pertama pangkat dan jabatan. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa atau suku. Nama bangsa. Jadi, bangsa di sini kecil. Sedangkan nama bangsanya menggunakan huruf kapital. Begitu pula dengan nama suku. Bukan sukunya yang kapital. Ya, misalkan bangsa Indonesia. Nah, bangsanya kecil, Indonesianya kapital. Suku Dayak, suku kecil, Dayak kapital. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun. Tahun Masehi, tahun Hijriah, bulan, dan peristiwa sejarah. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam negara, organisasi, atau dokumen. Dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul, buku, atau karangan yang berupa artikel atau makalah. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Selain huruf kapital, kalian perhatikan pula penulisan di dan ke sebagai kata depan
dan sebagai awalan. Kaidah kebahasaannya, perhatikan di sini tanda baca, ya. Yang tadi adalah ejaan, kemudian di sini adalah tanda baca. Penggunaan tanda baca koma, tanda titik, tanda petik 2, tanda hubung, dan tanda kurung. Di sini ada penjelasannya. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kemudian dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagian atau daftar. Dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Dipakai dalam daftar pustaka dan dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Begitu pula tanda koma di sini, perhatikan di sini bagaimana penggunaan tanda koma bisa kamu pelajari. Kemudian nanti kita akan berlatih bagaimana menggunakan tanda titik dan tanda koma. Kaidah kebahasan berikutnya yaitu di sini dipakai antara A, nama, alamat, B, bagian alamat, C, tempat tinggal. Ya. Di sini tetap memperhatikan kaidah kebahasaannya. Sedangkan tanda titik 2, nah, di sini syarat-syaratnya untuk menggunakan tanda titik 2. Ya, kalian bisa pahami, nanti akan memberikan contohnya. Kemudian tanda hubung di sini dipakai untuk menandai bagian yang dipenggal atau kata yang dipenggal. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun, dipakai untuk memperjelas hubungan kata atau ungkapan, dan dipakai untuk merangkai kemudian tanda hubung dengan kata berikutnya dengan huruf kapital. Se-Kabupaten Malang misalkan. Kemudian dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian tanda tanya. Di sini cara penggunaan tanda tanya. Kemudian tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan yang berupa seruan atau perintah. Kemudian tanda petik. Di sini ada penjelasannya bagaimana cara penggunaan tanda petik. Kemudian tanda kurung. Nah, tanda kurung dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengapit tambahan atau kekurangan penjelasan. Dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dimunculkan atau dihilangkan. Kemudian dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Sedangkan di sini pilihan katanya, ya pilihan kata dengan diksi, perhatikan di sini. Nah, beberapa contoh pilihan kata yang memiliki makna yang sama adalah mati, meninggal, tewas, wafat, gugur, mampus. Namun memiliki kesan atau efek yang berbeda-beda. Perhatikan, ini adalah dua contoh. Para siswa melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Di sini, keduanya, para siswa menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Nah, melihat dengan menyaksikan ini mempunyai arti yang lebih mendalam atau lebih berkesan adalah menyaksikan. Terus Tanti menyampaikan kabar itu sambil menangis. Terus Tanti menyampaikan kabar itu sambil berlinang air mata. Nah, ini diksi yang tepat ketika kamu memilih menangis dan berlinang air mata mempunyai arti yang sama. Tetapi ketika kamu memilih diksi itu sehingga seolah-olah mempunyai kesan yang lebih mendalam. Tata kalimat di sini yaitu memperhatikan keefektifan kalimatnya. Apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian di sini ada beberapa ciri yang menandai adanya kalimat efektif, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehebatan kata, dan kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Jadi kesimpulannya, kaidah kebahasaan teks tidak hanya teks di sini kaidah kebahasaan teks deskripsi
tidak hanya ditentukan oleh isi dan struktur, tapi juga oleh kaidah kebahasaan teks tersebut. Nah, di sini jika penulis mengabaikan kaidah kebahasaan tersebut, teks akhirnya akan bisa membingungkan pembaca. Nah, ada 5 kaidah kebahasaan yang penting yang harus kalian perhatikan dan harus kalian pahami, yaitu ejaan, tanda baca, pilihan kata, tata kalimat, dan paduan paragraf. Baik, anak-anak, terima kasih kalian telah menyimak materi yang disampaikan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian masih ada yang kurang paham, kalian bisa japri ke Miss Nafita untuk menanyakan materi-materi yang kurang kalian mengerti. Sampai jumpa pada materi selanjutnya dan tetap semangat.